Salam, selamat pagi Bapak dan Saudara. Shalom. Semoga kita dalam keadaan yang semangat, sehat, dan apa yang Bapak cita-citakan, impikan, turut dikerjakan menjadi karya yang luar biasa hari lepas hari. Bapak dan Saudara, di tengah cuaca yang semakin tidak menentu, kadang panas, kadang mulai hujan, kesehatan menjadi hal yang penting. Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan yang sehat. Mari bersama kita mulai permenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini dengan bersama bersaat teduh. Saat teduh dipersilakan. Mengucap syukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama bangun menikmati hari pemberian Tuhan. Di tengah berbagai macam pergumulan kami, dosa dan kesalahan kami, Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menghadapi persoalan kami, kehidupan kami selanjutnya. Dan kami tidak merasakan sendirian. Kami yakin bahwa penyertaan Tuhan selalu menguatkan dan melindungi kami. Tuhan, kami mau mulai hari ini dengan bersama merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara, kita akan bersama belajar dari Yesaya 40. Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Yesaya 40 ayat pertama sampai yang ke-11. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Tuhan, firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab dia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada orang kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya.
seperti seorang gembala. Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, memelihara, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari dengan setia. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya agak tidak enak badan nih, tapi saya senang bisa berjumpa kembali dengan ibu, bapak, dan saudara. Hampir setiap orang pasti memiliki alasan kenapa dia berbuat sesuatu. Sesederhana kenapa orang mau selimutan, mergo kademen, karena dia kedinginan. Sederhana orang mau menolong, itu memerlukan alasan atau tidak? Tapi ada banyak hal dalam kehidupan kita yang ketika kita melakukannya itu memerlukan motivasi yang baik, yang benar. Dan motivasi itu yang menjadi harapan. Saya mau belajar dengan tekun supaya nanti dapat nilai yang bagus. Saya mau bekerja dengan giat supaya nanti cepat naik pangkat dan dapat gaji yang lebih besar lagi. Saya mau berdagang yang lebih banyak supaya nanti bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Bukankah begitu? Saya mau berpelayanan. Alasannya apa? Nah, ini kita lihat kembali. Berbeda ibu bapak. Ketika alasan yang dilakukan, alasan yang didasari ketika melakukan sesuatu itu karena kita mengasihi, karena ada katresnan, ada sesuatu yang sudah menjadi nilai penting dalam hidup. Kualitas dan intensitasnya akan berbeda. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada kerja bakti di lingkungan. Mungkin orang akan melakukan kerja bakti itu supaya lingkungan bersih. Tapi tentu masih ada orang yang penting tak ngetok sih. Beda kalau dengan membersihkan rumah yang kita tinggali, kita tempati. Effortnya akan berbeda. Karena kita meyakini kalau rumah itu kita tempati, kita tinggali yang keadaannya bersih, tentu akan nyaman. Kita belajar bersama juga bahwa kedatangan Tuhan melalui kelahiran Yesus ini juga memiliki motivasi, memiliki alasan. Dan alasan itu bukan alasan yang remeh. Alasannya alasan yang luar biasa. Tapi dengan tindakan-tindakan yang sederhana. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, Tuhan datang melalui kelahiran Yesus. Pertama-tama adalah karena cinta. Sudah berapa kali umat menyakiti hati Tuhan? Kesalahan yang diperbuat begitu banyak, dosa yang terulang-ulang, bahkan kerapuhan diri untuk menjadi ragu. Mereka digambarkan sebagai bunga yang layu, rumput yang kering dalam bacaan kita tadi. Tapi kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Umat yang tidak taat, yang tidak semarak itu diterima kembali seperti kawanan domba yang mendapat perlindungan dari sang gembala. Hanya karena cinta, karena katresnan, karena alasan mengasihi tadi, ada pemberian yang luar biasa. Bahkan ketika yang sebenarnya tidak layak untuk menerima,
tapi dilayakkan supaya bisa menerima. Lalu firman Tuhan juga memperlihatkan bagaimana cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Hubungan yang terjalin bukan hubungan yang terpaksa, hubungan yang menyediakan jalan bagi Tuhan. Lekak-lekuknya diratakan, bengkoknya hendak diluruskan. Bukankah ada sukacita Allah yang hadir dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi penyebab? Barangkali ketika kita tidak mau menyambutnya, hanya karena aku maunya cinta yang seperti ini. Aku gelem ditresnani Gusti kanthi mekaten-mekaten. Ibu bapak dan saudara-saudara, arti kedatangan Tuhan pada Natal sangat bergantung pada jalan dalam hati kita dalam memaknai katresnanipun Gusti. Wonten ing brayat dalam keluarga, dalam bangsa dan negara, ada lekak-lekuk jalan permusuhan, kebencian, kesombongan, dan itu semua perlu diratakan dan dibereskan. Ketika itu dibereskan, ada kedatangan Tuhan yang juga turut terlibat dalam membereskan semuanya tadi. Yang ketiga, kita belajar memanfaatkan kesempatan, bukan kesempatan dalam kesempitan, tetapi sebuah kesempatan untuk mencintai dengan rela, bahkan meskipun itu menyakiti hati kita. Allah terus berulang kali masih sedia mengampuni umatnya. Kita diingatkan pada kesabaran Allah yang tidak terbatas. Lakukan menungso biasa, dudu Gusti sing iso ngapurani. Aku nglaleke ngapurane iya, ning nek nglaleke kosikit. Kita diajak untuk menghilangkan spirit seperti itu. Kita tidak pernah tahu perjumpaan mana yang bisa menjadi penguatan, percakapan mana yang bisa menambah daya hidup seseorang, dan sapaan, tegur sapa yang mana yang bisa membawa hidup menjadi lebih hidup lagi. Kesempatan dalam perjumpaan bisa saja tidak terulang. Kita dipanggil untuk PK dan waspada. Kapan waktu untuk memulihkan relasi? Kapan waktu untuk bersabar? Yang jelas, apa yang kita alami saat ini adalah waktu-waktu untuk terus kita melakukan perbaikan, di mana kita menyambut kesabaran Allah agar tidak ada yang sia-sia. Kita menyambut kebaikan Allah dengan cinta pada sesama, cinta pada orang di sekitar kita, cinta pada keluarga, meskipun keluarga itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hidup ini adalah kesempatan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Semua dapat dimampukan. Sekarang tenang dalam hidup. Kita dicintai oleh Tuhan. Kita juga diajak mencintai orang-orang di sekitar kita. Mereka-mereka yang membutuhkan kepedulian kita. Ada berbagai macam perbedaan pendapat, kerusuhan, tapi kita mau mendekatinya dengan cinta yang poros, cinta yang keras kepala, seperti halnya cinta Tuhan. Dalam berita kelepasan dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 tadi, kita diperlihatkan bahwa cinta Tuhan tidak terbatas, dan kita juga diajak membagikan cinta yang tidak terbatas itu pada apapun yang kita jumpai, terlebih pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengampuni diri kita sendiri? Apakah kita sudah mau berdamai dengan apa yang terjadi dalam kita sendiri?
itu menjadi titik awal untuk kita bisa mencintai karena hadirnya, kedatangannya juga karena cinta bagi kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami nikmati dalam hidup. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang daripada-Mu untuk kami boleh bertobat. Kami boleh mengaku dan menyesali dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, anak kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberkati upaya yang dikerjakan melalui pengobatan dokter, para medis, dan setiap orang yang terlibat akan kesembuhan saudara kami. Kiranya kesembuhannya daripada-Mu turut menyertai saudara-saudara kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang dalam pergumulan akan pekerjaan, pasangan hidup, dalam studinya. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga penyataan daripada Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi, bahkan di saat tak ada harapan sekalipun, Tuhan memberikan harapan bahwa kami bisa menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, di tengah keberagaman masyarakat pemberian Tuhan, di tengah kondisi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku kasih di tengah keberagaman. Mampukan kami untuk menjaga kehidupan kami akan damai sejahtera seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak hal yang menjadi keinginan dan permohonan kami Tuhan, tapi Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat melanjutkan hari ini. Tuhan Yesus.